Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau yang terbaik bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku.
Kami mau selalu tinggal di dalam Engkau Tuhan, mengalami Engkau setiap hari, hidup berjalan bersama dengan Engkau setiap hari di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, dan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku ingin selalu dekat, ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian
Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta dalam hidup kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kasih-Mu mengalir melimpah dalam hidup kami. Itu yang membuat kami terus mengalami Engkau setiap hari dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menarik kami untuk kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik. Sukacita-Mu mengalir melimpah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin.
Terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, sukacita-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, selalu kami lihat setiamu Tuhan. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau Tuhan yang tak pernah terlelah, Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidup bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersama-Mu. Aku bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersama-Mu. Aku bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Kami sanggup berjalan karena jalan kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersama-Mu. Aku
terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu. Aku sekali lagi katakan bersamamu, bersamamu. Aku menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini bersamamu Tuhan. Kami boleh berjalan Tuhan. Bersamamu Tuhan. Oh, kami boleh menang. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjalani hidup yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami tunjukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Kami mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan yang menghidupkan kami, yang menyegarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Satu, dua, tiga. Baik. Shalom. Dari mana dulu nih? Jelita nggak ada. Glory nggak ada. Boas nggak ada. Oh, Marvel ada. Shalom Marvel dan Indah Muda. Malam semuanya, selamat malam. Shalom Cika, Indah Muda sama Uda. Shalom semua, selamat malam. Mana si Jelita? Di rumah Mantap. tulangnya. Shalom Esther. Shalom ya, selamat malam. Mana Bang Tian? Mana? Kok belum kamu ganti lampumu Tian? Sudah 1 minggu. Shalom Bang Yabes. Mana Bang Yabes ini? Shalom Tuhan. Mantu. Kok salamnya sama tua aja? Shalom Tuhan, shalom semuanya. Shalom Mantula keluarga Glory. Mana Glory dan Boas? Jadi gerak mananya? Shalom keluarga Glory. Selamat malam semuanya. Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, shalom semuanya, selamat malam. Shalom semua yang di studio. Semangat.
Baik, Jidan. Mari kita Oke, salam yang di radio ya. Siapapun yang di radio. Baik, mari kita lanjutkan saudara. Oke. Ya. Masih beranikah engkau berkata? Masih beranikah engkau mengatakan bahwa Tuhan yang berinkarnasi tidak mungkin perempuan, karena perempuan adalah manusia pertama yang diperdaya oleh ular? Masih beranikah engkau mengatakan bahwa karena perempuan adalah yang paling najis dan merupakan sumber kerusakan umat manusia, maka Tuhan tidak mungkin menjadi daging sebagai seorang perempuan? Beranikah engkau bersikukuh, mengatakan bahwa perempuan harus selalu menaati laki-laki dan tidak akan pernah mewujudkan atau merepresentasikan Tuhan secara langsung? Engkau tidak mengerti di masa lalu, tetapi bolehkah sekarang engkau terus menghujat pekerjaan Tuhan, terutama daging inkarnasi Tuhan? Jika ini tidak jelas bagimu, lebih baik jaga lidahmu. Jangan sampai kebodohan dan ketidaktahuanmu terungkap dan keburukanmu tersingkap. Jangan berpikir bahwa engkau memahami segalanya. Kukatakan kepadamu bahwa semua yang telah kau lihat dan alami tidak cukup bagimu untuk memahami bahkan 1/1000 bagian saja dari rencana pengelolaanku. Jadi saudara, kali ini saudara, Tuhan itu berbicara tegas. Emang siapa kamu menghakimi aku? Gitu. Kira-kira seperti itu ya Tuhan bicara ya. Siapa apa? Jadi ketika Tuhan sudah menjelaskan secara terus terang gitu. Kalau kita lihat dari penjelasan ini saudara, maka penjelasan itu begitu jelas gitu ya, begitu gamblang gitu. Ya, tadi pagi kita sudah belajar ya tentang bagaimana pekerjaan Tuhan itu menjadi lengkap. Ya. Lalu dijelaskan bagaimana di sorga itu tidak mengenal gender, saudara. Tidak mengenal jenis kelamin gitu. Ya. Demi perkembangan manusia lah gitu. Maka ada laki-laki dan perempuan gitu. Tuhan Yesus juga akan mengatakan itu kan. Ketika orang Israel, ketika orang Yahudi itu mengatakan ada di antara mereka yang telah 7 kali meninggal suaminya gitu kan. Apa namanya? Meninggal 1, ganti lagi. Sampai 7 kakak beradik gitu kan. Lalu siapa nanti yang jadi suaminya di kerajaan yang akan datang katanya. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jangan sesat katanya. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan gitu ya. Nah saudara, namun saudara, tadi cukup jelas dijelaskan gitu bahwa Yesus itu bukanlah keturunan Adam gitu. Semua keturunan Adam sudah rusak gitu. Jadi siapa yang menyuruh Matius menuliskan silsilahnya Yesus gitu? Apakah Tuhan menyuruhnya? Apakah dengan dia mengatakan, dengan dia menuliskan itu, lalu Tuhan menyetujui kalau itu firman Tuhan? Tidak kan? Sekarang kita jadi tahu mana firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Mana yang cuman sejarah atau ide atau gagasan manusia.
gitu ya. Jadi dengan penjelasan mengenai Tuhan berinkarnasi kali ini mengambil rupa seorang perempuan gitu, apa salahnya gitu. Apa kita bisa membatasi Tuhan gitu. Lagian kalau hanya laki-laki berarti apa tujuannya ada perempuan kan gitu kan. Berarti kan dalam hal ini kan perempuan itu tidak menjadi milik Tuhan dong, padahal Tuhan yang ciptakan gitu. Nah, apa tujuannya dia harus tunduk kepada suaminya? Lalu bagaimana dengan yang tidak punya suami gitu? Kepada siapa dia tunduk? Siapa yang akan menguduskannya? Kan gitu kan? Nah, jadi saudara, dengan semua penjelasan itu sekarang gimana? Apa kamu masih berani mengatakan? Kalau tidak mungkin Tuhan itu, Tuhan yang berinkarnasi sekarang itu adalah perempuan. Apa kamu bisa menghakimi? Jadi makanya sekarang pernyataannya itu tegas, saudara. Tapi di sini saudara kita melihat bagaimana Tuhan menjelaskan itu masuk akal gitu, rasional gitu. Alasannya itu tepat, gitu ya. Nah, jadi saudara, berikutnya saudara kita itu akan terus memperhatikan bagaimana keselamatan manusia itu bukan lagi sesuatu yang diraba-raba gitu. Bukan lagi sesuatu di awang-awang gitu. Tetapi keselamatan kita sekarang itu jelas gitu. Jadi pada akhirnya saudara, semua manusia itu ditaklukkan, ditundukkan. Gitu ya. Nah, lihat. Bahkan kenapa sih? Jadi mengapa engkau bertindak sedemikian sombongnya? Secuil bakat dan pengetahuan minim yang kau miliki tidak cukup untuk Yesus pakai bahkan dalam 1 detik pun dari pekerjaannya. Seberapa banyakkah pengalaman yang sebenarnya kau miliki? Apa yang telah kau lihat dan semua yang telah kau dengar di sepanjang hidupmu, serta apa yang telah kau bayangkan jauh lebih sedikit dibandingkan pekerjaan yang kulakukan sebentar saja. Kalau kita juga coba membayangkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu sejak dari semula, saudara. Waduh, umur kita berapa banyak sih? Bisakah kita itu memahami semua apa yang Tuhan kerjakan secara diam-diam? Haruskah dia kasih tahu semua apa yang dia kerjakan? Kita tidak memenuhi kriteria untuk mendengarkan penjelasan dari dia. Lalu bagaimana kita bisa mengerti gitu, kalau kita itu tidak memenuhi kriteria? Makanya saudara, Tuhan itu menantang Ayub gitu kan. Ketika dia tidak tahu, ketika dia berhenti dalam pengenalan dia, ketika dia mau mati saja, maka Tuhan katakan, tampillah sebagai laki-laki. Ayo. Nah, jadi secara diam-diam saudara, Tuhan itu menantang semua pendengarnya. Gitu. Semua kita yang ada di sini. Jadi ketika kita datang kepada dia, gitu, dia itu mempersekutukan kebenaran ini secara perlahan. Jadi nasihat dia, jangan tunjukkan kebodohanmu. Tapi belajarlah daripadaku.
maka aku akan menerangkan kepadamu. Nah, kalau engkau terus berbantah padahal kamu tidak punya pengalaman, kamu tidak punya pengertian, pengertianmu tidak memadai, bahkan seperseribu pun daripada pengetahuan Tuhan itu tidak ada gitu. Lebih baik kamu diam, kata Tuhan. Dengerin. Ya. Jadi yang memberikan pengertian pun Tuhan. Jadi apa yang mau kita banggakan? Apa yang dibanggakan oleh manusia? Apa yang mau kita andalkan untuk menyanggah Tuhan? Nah, jadi jangan juga katakan, oh itu orang itu yang menyanggah. Enggak, karena nanti pun akan ada masanya di mana kita itu dalam satu masa kita itu seperti punya pengertian. Padahal pengertian kita tidak seberapa gitu. Lalu kita berani merasa kita itu sudah punya pengetahuan atau kita sudah punya kebenaran. Jadi jangan langsung mengatakan, oh aku tidak mungkin seperti itu. Tidak. Dulu orang-orang sebelum sebelum seseorang itu punya pengalaman gitu ya, akan pengalaman mengenai Tuhan gitu, atau sebelum menjadi rohaniawan gitu ya, dulu mereka juga rendah hati dulu di kaki Tuhan gitu. Tapi setelah punya sedikit pengetahuan, jadi tidak datang lagi kepada Tuhan, merasa sudah mengenal Tuhan, bahkan berani menegur Tuhan gitu. Berani berbantah gitu. Kan orang Israel demikian gitu kan. Jadi saking sombongnya mereka tidak mengetahui siapa yang ada di depan mereka. Jadi siapapun bisa jatuh ke situ ya. Jangan katakan tidak bisa. Siapapun bisa jatuh. Nah, lihat. Jadi sekarang ketika kita sudah mendengarkan pemahaman secara perlahan gitu ya. Yuk tundukkan gitu. Gitu ya. Walaupun kita belum mengerti secara jelas gitu, sudah tenang saja. Nanti akan ada penjelasan yang lebih baik lagi. Penjelasan yang lebih mendetail gitu. Dan kalaupun kita mengerti, itu pun anugerah. Gitu. Jadi saudara harus ingat ini seumur hidup saudara. Apa yang kita perlu ingat? Bahwa Tuhan itu tidak ada orang yang bisa berkata mereka sudah punya pengenalan akan Tuhan. Enggak ada yang bisa. Ini kebenaran. Seumur hidup kita ingat lagi. Kan kita tidak tahu nanti saudara. Setelah kita melewati hidup kita ini, bagaimana kehidupan selanjutnya kita nggak tahu loh saudara. Berkali-kali. Kita nggak tahu. Entah kita berapa kali dilahirkan kembali. Kita nggak tahu saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi sampai kapanpun Tuhan itu tidak habis-habisnya untuk dikenal. Tidak habis-habisnya. Itulah misteri tentang Tuhan. Terus dia bertumbuh. Dia selalu baru setiap hari. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kekudusan, apa saja mengenai Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Hidupnya itu berlimpah-limpah. Seperti itu kehidupan ini. Kehidupan kekal itu seperti itu.
Jadi ketika Tuhan menjelaskan, walaupun rasanya saudara penjelasan itu mungkin sama gitu ya, mungkin di bagian lain diulangi lagi, tapi setiap kali kita persekutukannya selalu ada yang baru. Nah, habis-habis dia. Walaupun kita datang terus gitu, berapa banyak pun usia, berapa banyak pun tempat yang kita lalui, berapa banyak pun hari-hari yang kita lalui, kasus-kasus yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, tidak pernah sama. Selalu ada perbedaan. Makanya saudara, kita itu boleh dengan iman berani datang kepada Dia tiap hari. Gitu ya. Seberapa banyakkah pengalaman yang sebenarnya kau miliki? Apa yang telah kau lihat dan semua yang telah kau dengar di sepanjang hidupmu, serta apa yang telah kau bayangkan, jauh lebih sedikit dibandingkan pekerjaan yang kulakukan sebentar saja. Sebaiknya engkau jangan suka mengkritik dan mencari-cari kesalahan. Jadi saudara, orang yang tahu sedikit pengetahuan tentang Tuhan itu, dia itu langsung gini saudara. Memang seperti itu saudara. Kalau saudara bicara dengan orang-orang teologi, orang-orang yang pintar gitu, itu apa? Dia nggak akan sulit sekali untuk menghentikan dia. Padahal pengetahuannya itu sangat sedikit sekali gitu, minim sekali gitu. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, biarkan saja Dia bicara. Izinkan saja Dia bicara. Bukan saja, gitu ya. Kalaupun mungkin engkau punya pengalaman yang lain, gitu ya. Ini saya katakan juga kepada diri saya sendiri ya. Jadi ketika misalnya cara ini gitu ya. Jadi ketika mau bicara kepada saudara, bicara terus. Kadang-kadang saya tahu saudara, saya itu seperti punya pengetahuan. Ini itu. Jadi kadang saya hati-hati di situ. Karena Tuhan sudah peringatkan sebelumnya. Tidak ada orang yang bisa meninggikan diri, siapapun dia. Jadi ketika Tuhan yang berinkarnasi, yang adalah perempuan ini, ketika dia bicara ini, dia bukan sedang membela dirinya gitu. Dia bukan sedang menganggap perempuan selama ini kayak dia tidak dianggap, kayak dianggap dia itu sebagai sumber malapetaka gitu kan. Dia tidak sedang membenarkan dirinya, bukan. Bagaimana dia berkata-kata itu saudara? Itu benar-benar Tuhan itu yang berkata-kata gitu. Iya. Jadi ketika dia mengatakan kebenaran demi kebenaran gitu ya. Ketika dia menyampaikan perkataan demi perkataan gitu. Dia mengucapkan kalimat demi kalimat. Ya. Jadi benar-benar yang berbicara itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau saudara tidak terus belajar untuk mencoba memahami bagaimana Tuhan itu ingin menampakkan diri, maka kita tidak akan pernah mengerti gitu
apa maksudnya. Tapi ketika kita mulai belajar menerima kalau memang Tuhan itu bisa berinkarnasi, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dalam wujud perempuan. Kalau kita bisa menerima kebenaran itu kan berarti sebetulnya kan ada yang kita, itu kan sebetulnya sesuatu yang apa ya, dibutuhkan keberanian untuk mempercayai itu. Karena kan selama ini dalam benak kita itu pokoknya Tuhan itu laki-laki gitu. Kalau tidak dijelaskan pakai firman Tuhan ini kepada kita gitu, kalau tidak dijelaskan kita nggak akan mengerti. Kita mungkin akan kesampingkan ini. Sulit untuk menerimanya. Tapi juga dulu ketika Tuhan Yesus itu mengatakan, memperkenalkan Bapa itu kepada orang banyak gitu, sulit juga mereka mengerti. Jadi kalau bukan Bapa yang memilih murid-muridnya, membawa datang kepada Tuhan Yesus gitu, sulit untuk menerima Yesus adalah Allah itu sendiri. Gak mungkin. Jadi Tuhan pun menantang mereka. Apa kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Nah, jadi saudara, dengan sekarang ini saudara, jadi ketika dia mulai menerangkan gitu, tadinya pun saudara, saya skip mengenai ini gitu saudara. Saya tahu saudara. Saya tahu, Tuhan pun tahu, saya skip. Dia tahu gitu. Dia tahu kalau apa ya, ada hal-hal yang belum berani saya ungkapkan karena saya pun belum benar-benar mengerti. Tapi ketika mulai terus memasukinya, ketika kita mulai mengizinkan firman-Nya itu masuk, nah disitulah terjadi keajaiban saudara. Iya. Jadi memang kali ini saudara, dia mengajar kita itu normal gitu. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak pakai kuasanya. Dia tidak pakai trik untuk membuat kita mengerti. Bukan. Tapi dia tunggu kita sampai kita benar-benar lapar dan haus gak kita? Benar-benar gak kita ini sudah percaya kepada Tuhan? Benar-benar gak kita mau mempercayai Tuhan yang sesungguhnya? Nah, itu harus diketahui oleh Tuhan dulu gitu. Makanya dia suruh kita setiap hari, ayo tunggu aja. Walaupun kita gak mengerti, kita dengerin gitu. Setiap hari. Sampai tiba suatu waktu gitu. Diberikanlah kita anugerah untuk mengerti. Kalau sudah diberikan anugerah saudara, kita itu akan terpesona. Disitulah kita itu mulai tidak lagi berbantah dengan Tuhan. Iya, walaupun baru kita mendengarkannya. Nah, disitulah Tuhan itu juga mulai menyatakan rahasianya. Pertama-tama mungkin saya mengetahui rahasia itu dulu gitu. Supaya saya yakin berbicara kepada saudara. Saya mulai bisa sedikit menyelami, sedikit ya. Karena itu kan anugerah. Jadi kalau dia mengatakan tentang Tuhan yang berinkarnasi itu, dia bicara itu saudara ya. Jadi ketika dia bicara itu saudara, ketika daging inkarnasinya itu bicara, jadi dia itu seperti mendapatkan pengertian terlebih dahulu gitu. Dia mulai memahami gitu. Makanya Yesus itu juga bilang, Bapakku lebih besar.
Itulah pikiran Kristus. Makanya kan ada istilahnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena walaupun dia itu manusia, gitu kan beda manusia dengan Tuhan itu kan. Manusia itu ciptaan gitu. Tetapi begitu diberikan dia Tuhan, diberikan dia menampung Tuhan, seperti sebelum-sebelumnya, dia yang dipercayakan karunia menjadi sombong gitu. Seperti Lucifer gitu kan. Oke. Nah, jadi ketika dia menjadi sombong itu, maka dia dijadikan kontras. Nah, lalu dia mulai menunjukkan yang asli. Oke, tapi Allah yang tidak kelihatan itu, dia itu hidup di dalam, jadi kalau dikatakan dagingnya Tuhan, jadi dia itu ciptaan baru gitu. Adam itu ciptaan yang lama. Oke? Apa tujuannya? Apa tujuannya ketika, apa yang membuat Yesus itu jadi ciptaan baru? Firman kan? Pada hari ini aku melahirkan engkau. Firman. Jadi sama seperti Tuhan yang berinkarnasi ini juga. Jadi dia itu benar-benar memahami gitu. Jadi dia itu benar-benar mengakui gitu. Jadi untuk bisa mengatakan seperti ini, saudara, memang kalau bukan Tuhan, gak akan ada yang bisa berani mengatakan seperti ini gitu loh. Kalau bukan Tuhan. Jadi ketika dia bicara, jadi ketika dia mengatakan bahwa dagingnya itu adalah daging inkarnasi Tuhan. Nah, itulah kebenaran. Kebenaran itulah yang mengatakannya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya bisa menjelaskan seperti itu? Ya kan? Kenapa? Berarti gini loh saudara. Berarti orang yang akan menjelaskan itu, siapapun dia ya. Jadi saya tidak sedang mengatakan, saya tidak sedang meninggikan diri saya di sini gitu, bukan. Tapi sedang mencoba, jadi Tuhan itu sedang mencoba berbicara terus terang. Jadi pasti orang yang akan menjelaskan ini siapapun dia. Kan dia sendiri yang bilang, ada anak sulung, ada umat pilihan, ada pelaku pelayanan. Ini semua perkataan ini sudah untuk melindungi orang itu. Untuk melindungi orang yang akan merepresentasikan Tuhan itu loh saudara. Kan harus ada yang menjelaskan kepada kita. Pertanyaannya, siapa yang akan menjelaskan? Kalau tidak ada pekerjaan sebelumnya, kalau bukan Tuhan itu sendiri yang mati menebus kita, tak akan ada kita tidak akan mengerti misterinya Tuhan. Tidak akan mengerti sampai kapanpun. Jadi coba bayangkan betapa riskannya sebetulnya orang yang akan menjelaskan ini. Ya. Saudara, kalau seseorang itu dipenuhi dengan, kalau dia dipercayakan sesuatu yang lebih, pasti dia akan sombong. Ya. Pasti akan sombong. Kita harus mengenali diri kita.
Jangan bilang, oh aku tidak akan sombong. Enggak, pasti. Jadi saudara, hanya Tuhan itu yang bisa menunjukkan kerendahan hati yang sesungguhnya. Hanya Tuhan. Kita nggak mengenal itu apa arti kerendahan hati. Nah, jadi bagaimana kita itu bisa menerima setiap perkataan-perkataan ini? Bagaimana kita bisa mengenali apa sih sebetulnya firman Tuhan itu? Apa sih sebetulnya kebenaran itu? Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan belajar. Enggak bisa. Dibutuhkan benar-benar kerendahan hati untuk menantikan Tuhan. Butuhkan. Tetapi kita mesti punya pikiran, sampai kapanpun tidak ada manusia yang bisa mengatakan aku sudah mengenal Tuhan. Enggak ada. Nggak bisa. Jadi kita harus menyadari itu gitu. Oke, mungkin awal-awal masa sih gitu. Kita bilang gitu. Tapi orang yang punya pengalaman setelah sekian waktu mengikut Tuhan, barulah dia percaya itu kebenaran. Nah, jadi ketika saudara mendengarkan penjelasan demi penjelasan ini saudara ya. Nah, di dalam penjelasan ini saudara bukan hanya pengetahuan. Bukan hanya pemahaman. Tetapi di dalam penjelasan itu pun ada hidup yang sesungguhnya. Gitu ya. Supaya saudara bisa memahaminya. Baik, mari kita lanjutkan. Sebaiknya engkau jangan suka mengkritik dan mencari-cari kesalahan. Engkau bisa bersikap congkak sesukamu, tetapi engkau tidak lebih daripada makhluk yang bahkan tidak setara dengan semut. Nah, coba lihat itu perkataan itu saudara. Jadi ketika dalam hal itu, jadi Tuhan di sini dia harus, jadi ketika manusia itu sampai kepada menjengkelkan gitu, yang harus dihadapi saudara. Tuhan harus menghadapinya. Tapi lihat bagaimana Tuhan menghadapinya. Dia mengatakan kebenaran. Nah, di sini kita melihat betapa alotnya pertentangan itu saudara. Jadi manusia itu ditaklukkan dengan perkataan demi perkataan gitu. Sampai kapanpun gitu. Seperti itulah prosesnya. Sampai menggunakan perkataan seperti itu. Saudara, mungkin selama ini saudara kita menilai kita lebih tinggi dari binatang. Oke? Tapi tahukah saudara? Seandainya kita itu jadi binatang sekalipun, binatang itu saudara sebetulnya dia itu ya tidak punya pilihan. Tapi dia itu tidak berani berkata kepada Tuhan, apa yang kau ciptakan? Kenapa kau ciptakan aku jadi binatang? Dia tidak
tidak berani mengatakan kalau Tuhan itu tidak adil. Gak berani. Makanya kalau dikatakan tidak lebih baik dari semut katanya gitu. Jadi maksudnya adalah harusnya kita yang punya derajat yang lebih tinggi dari binatang. Harusnya kita itu lebih mudah memahami Tuhan. Harusnya. Tapi pada kenyataannya lihatlah Bileam itu saudara. Dia nabi gitu. Yang punya wawasan tinggi. Wawasan luas. Tapi dia tidak tahu kehendak Tuhan. Keledai itu dia binatang. Jadi saudara, ketika Tuhan menjelaskan firman-Nya, kalau saudara baca kitab Ayub itu ya, saudara akan lihat ngapain sih sampai Tuhan itu sampai diperhatikan semua binatang. Kalau saudara perhatikan ya, kadang-kadang saudara kita ini manusia terlalu tinggi hati gitu, merasa kita ini penting gitu, merasa kita itu harus diperhatikan sama Tuhan. Pada kenyataannya Tuhan tidak begitu. Tuhan memperhatikan semuanya. Jadi manusia tidak boleh sombong. Lihat. Yang mampu kau tampung di dalam perutmu lebih sedikit daripada isi perut seekor semut. Jangan mengira hanya karena engkau telah mendapatkan sedikit pengalaman dan senioritas. Nah, jadi pengalaman senioritas itu apa gitu ya? Dia lebih dulu mengenal Tuhan. Gitu. Wah, itu sangat dibenci sama Tuhan. Sampai membuat dia itu kayak guru, kayak mengajari orang. Sampai-sampai Tuhan itu tidak bisa menampakkan diri. Jadi dia pikir dia itu saudara, saking sombongnya dia, sampai kalau Tuhan itu sendiri pun datang, dia katakan Tuhan itu adalah setan. Iya, itulah senioritas. Makanya sampai perkataan ini sampai seperti itu gitu. Isi perutmu tidak lebih besar daripada isi perut seekor semut katanya gitu. Ya itu. Sampai diambil contohnya semut, bukan binatang yang lain. Ada tujuan semua daripada pernyataan-pernyataan itu, ada tujuan. Dan selalu saudara, tidak ada yang negatif dari Tuhan. Jangan pernah punya pikiran bahwa ada negatif di dalam Tuhan. Tidak ada. Selalu tujuannya itu membangun, mengencourage. Ya, walaupun pernyataannya ini seperti merendahkan manusia. Tidak, dia bukan iblis. Tuhan itu bukan iblis. Jangan samakan gitu. Jadi dengan adanya iblis itu sedang tujuannya itu supaya kita itu tahu siapa Tuhan gitu. Jadi ada kontrasnya, ada pembandingnya gitu loh. Itu maksudnya. Ketika dia mengatakan iblis itu ada gitu. Jadi ketika dia katakan manusia itu rusak, itu bukan negatif. Jadi jangan dilawan, gitu. Jangan dibantah.
Jangan bilang, oh mungkin aku dulu rusak tapi sekarang gak rusak. Gak bisa kayak gitu gitu. Gak ada yang negatif daripada firman Tuhan itu. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah itu nanti kamu mati. Gak ada negatif di situ. Cuman iblis mengatakan yang negatif. Dia mengatakan itu karena kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi maksudnya Tuhan itu takut kalau manusia itu sama seperti Allah. Lah orang, aku yang ciptakan kamu kok. Jadi ketika Tuhan menciptakan, ketika dia mengatakan, engkau adalah ciptaanku. Itu bukan negatif. Hierarki yang Tuhan katakan. Engkau mesti menghormati aku. Engkau mesti menyembah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nggak ada unsur negatif di situ, nggak ada pemaksaan di situ, saudara. Ketika dia melarang untuk makan itu, hanya kebaikan yang ada di situ, nggak ada keburukan di situ. Bahkan ketika dia mengutuk manusia pun nggak ada yang negatif di situ. Saudara harus memahami ya pola pikirnya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir ada sisi negatif dari Tuhan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Apa yang kau lakukan? Boleh kalau misalnya kita katakan suka-sukamu Tuhan. Oke, di satu sisi oke. Tapi bukan berarti suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-sukamu Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu gak mengasihi kita. Seolah-olah dia anggap kita apa. Gitu ya. Coba mulai pahami Tuhan. Dari situ nanti saudara akan semakin cinta sama dia gitu. Semakin mengasihi dia pada akhirnya. Jadi ketika dia menerangkan ini gitu ya. Lebih baik kita itu gitu ya Tuhan. Memang kita bisa bertanya kepada dia. Ya, bisa kita bertanya kepada dia. Kan dia tahu nanti apakah kita kayak menggurui Tuhan atau bukan. Dia tahu saudara apakah saya itu lancang. Dia tahu apakah saya itu berbicara atas nama diri saya sendiri. Kan dia tahu. Dengan berbagai macam cara. Lihat. Jangan mengira hanya karena engkau telah mendapatkan sedikit pengalaman dan senioritas, maka ini membuatmu berhak untuk menggerakkan tanganmu dengan pongah dan berbicara muluk-muluk. Bukankah pengalaman dan senioritasmu adalah hasil dari firman yang telah kuucapkan? Misalnya kalau dalam hal ini misalnya, ketika saya coba menerangkan kepada saudara, kan bisa saja saudara, pikiran saya itu berkata, wah karena kamu sudah lama, kamu belum mengikut Tuhan, bla 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 bla. Oh Tuhan tahu itu saudara. Jadi ketika dia mengatakan ini, kamu sekarang menjadi senioritas. Ketika misalnya saya mencoba seperti merasa senior dari saudara gitu kan. Dia tahu gitu. Maka dalam hal ini saudara ketika dikatakan senioritas, berarti itu berbicara mengenai saya. Lalu bagaimana sikap saya ketika mendengarkan perkataan ini? Iya Tuhan. Bukankah pengalaman itu hasil dari firman yang telah kuucapkan? Saya pun harus berkata, iya Tuhan. Tapi kan saya itu kan bisa berdalih sama Tuhan. Kan bisa berdalih. Iya. Kalau aku mau memang, kalau aku tidak layak memang
Lebih baik aku nggak layak lah Tuhan. Kalau ada yang lain, ayo silakan Tuhan. Ya kayak gitu. Tapi apakah dengan seperti itu menunjukkan kalau saya menghormati Tuhan? Bukankah kalau saya mundur gitu kan? Misalnya ketika saya dengarkan ini kan. Nah, kalau gitu ya sudahlah. Mari kita tunggu yang lain gitu. Saya pun mau menunggu Tuhan. Ya kan? Lalu ada firman yang lain lagi yang akan dia ucapkan kepada saya. Apa itu? Kamu berani? Kamu berani membantah Tuhan? Sebetulnya dirimu itu punyamu atau punyaku? Iya Tuhan. Terus, apalah maksudku mengatakan ini? Oh gitu loh saudara. Pertama kan kepada saya. Apalah maksudku mengatakan ini? Iya Tuhan. Disitulah saudara. Kita itu bisa merasakan walaupun Tuhan bolak-balik. Pada akhirnya saudara, disitulah pengenalan kita akan Tuhan semakin lama semakin mendalam. Pengenalan akan kasih-Nya, pengenalan akan kesabarannya, akan ketekunannya. Cara Dia menaklukkan kita, cara Dia menampakkan diri, cara Dia melindungi saya. Gitu. Ya kan? Jadi saudara bisa bayangkan betapa rendah hatinya orang yang berbicara mengenai daging inkarnasi Tuhan ini. Iya. Disitulah saudara bisa menemukan keindahan daripada daging inkarnasi Tuhan. Iya. Kita belum pernah berjumpa dengan Dia, saudara. Iya. Tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk mengecap sedikit Tuhan yang berinkarnasi itu gitu ya. Melalui ketika saya berbicara kepada saudara gitu. Kita sudah melihat sedikit keindahan Tuhan. Bukankah benar dikatakan kamu tidak akan diselamatkan kalau tidak ada daging inkarnasi Tuhan ini? Benar kan saudara? Seperti saya katakan sama saudara, saya bisa aja mengatakan, sudahlah, kan lebih enak saudara kita mendengarkan penjelasan dari orang lain. Iya. Makanya saudara, orang Israel itu kamu katakan, udahlah Musa, kamu aja yang berbicara sama kami. Kalau kami nanti mendengarkan langsung, mati kami nanti. Emang enak jadi Musa. Lihat. Bagaimana dia itu harus mau dibunuh oleh Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan itu loh saudara. Emang enak jadi Musa. Oh, orang Israel memuja-muja Musa gitu. Orang Israel tidak tahu. Kan Tuhan Yesus mengatakan begini. Seperti itulah dilakukan oleh nenek moyangmu dulu kepada para nabi-nabi itu. Iya. Nah, jadi ketika saudara ada yang menerangkan kepada kita seperti ini, saudara. Benarlah saudara kata firman Tuhan. Orang itu harus menyangkali dirinya. Itulah saudara. Ya. Kalau saya terus mengingat diri saya, gak akan berani saya bicara sama saudara. Gak akan ada yang menyatakan kebenaran ini kepada kita. Kalau orang ini tidak terus memandang Tuhan,
Jangan selalu bayangkan ya, oh mandang Tuhan, oh Arlin mandang Tuhan terus, dia Tuhan menampakkan diri. Wah, enggak gitu loh ceritanya. Bukan gitu. Apakah engkau menganggap bahwa semua itu adalah imbalan untuk kerja keras dan usahamu sendiri? Saat ini, engkau melihat bahwa aku telah menjadi daging dan mengenai hal ini saja. Engkau dipenuhi dengan banyak pemahaman di dalam dirimu. Dan dari situ, ada gagasan yang tiada akhir. Ini saudara, jadi ketika dijelaskan seperti ini saudara ya. Jadi memang manusia itu saudara, tidak akan habis kalau mau berdebat. Nggak akan habis-habis sih. Makanya kalau saudara lihat dalam perdebatan gitu, debat Kristen, Muslim, apa gitu, pendeta sama ini saudara, itu mereka sampai taruhan loh. Kalau kamu bisa yakinkan saya mengenai ini, saya akan masuk ke agamamu. Sampai gitu-gitu loh mereka. Berdebat terus. Jadi manusia itu pintar mengait-ngaitkan gitu. Sampai akhirnya dia disesatkan oleh gagasannya. Jadi Tuhan mengetahui. Jadi ketika misalnya saya terangkan kepada saudara, walaupun misalnya saya menerangkan itu seperti Tuhan yang menerangkan gitu ya, tetapi Tuhan itu bisa mengetahui. Jadi dari firman ini, siapa saja yang mencoba ingin menerangkan tentang maksud Tuhan ini, siapapun dia, orang itu harus belajar berhati-hati. Belajar dia terus gitu. Dengan firman ini, saya jadi mengenali apakah yang saya ucapkan itu gagasan saya karena kepintaran saya, atau memang Tuhan ingin menjelaskan. Manusia itu bisa berusaha ingin menjelaskan kepada orang lain. Jadi semua dalam hal ini ketika kita membicarakan, ketika kita mendengarkan firman ini, kita itu semuanya dimurnikan lewat firman ini. Iya. Ini aman bagi kita. Aman bagi saya. Aman. Dengan saya mengakui kalau manusia itu sudah rusak, nah itulah perlindungan bagi saya. Iya. Oh, ketika kita sudah sampai, misalnya ketika kita lama mendengarkan firman Tuhan, rasanya level kita sudah naik gitu. Itu bahaya. Iya. Gampang sekali saudara manusia itu menjadi sombong. Gampang sekali. Jadi kalau saya anggap saya bisa menjelaskan maksud Tuhan ini, aduh riskan sekali. Tapi kalau saya tidak berani buka mulut, saya bisa dianggap tidak menghormati Tuhan. Waduh, gimana itu? Jadi pergantian antara menunggu Tuhan, berdiam diri, berbicara. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, oh gitu ya. Lalu saya mengatakan sesuatu gitu. Mengenai apakah itu benar-benar maksud Tuhan, tunggu dulu gitu. Ya Tuhan,
Jadi sampai semua kita ini pada akhirnya gitu, semua kita itu akan benar-benar mengakui ada Tuhan di antara kita. Bukan karena saya, bukan karena seseorang, bukan. Tapi karena memang Tuhan itu berdaulat. Karena sudah waktunya Tuhan menampakkan diri kepada kita. Gitu loh saudara. Jadi gak lagi unsur, oh karena dia, oh karena perempuan Samaria itu. Enggak. Karena memang kami telah melihat Mesias itu. Bukan karena kamu lagi. Bukan karena perkataanmu lagi. Nah, disitulah pada satu saat setiap mata akan memandang Tuhan itu sendiri. Itulah artinya. Itu ya. Pahami secara perlahan bagaimana Tuhan menjelaskan. Baik. Jika Yesus tidak menjadi daging untuk pertama kalinya, apakah engkau bahkan akan mengetahui tentang inkarnasi? Enggak lah. Mana tahu. Kita kan berarti belajar dari Yesus. Itu pun kita nggak pernah berjumpa dengan Yesus. Sebatas apa sih orang memperkenalkan tentang Yesus pada kita? Sebatas apa? Apa ada orang yang membuat kita benar-benar mengerti? Enggak kan? Orang yang selama ini mungkin membuat kita mengerti, kita banggakan. Kita lihat hidupnya. Tidak seperti yang diajarkan. Atau dia mungkin menjadi cinta dunia ini. Kandaslah iman mereka. Kan gitu kan? Lalu, ketika sekarang kita punya pengertian tentang Tuhan Yesus gitu. Siapalah yang menceritakan itu sama kita? Bukankah Tuhan itu? Lalu apakah kita itu merasa yang kita dengarkan itu punya kita? Kalau misalnya Tuhan itu menjelaskan dengan pengertian yang baru, beranikah kita mengatakan kepada Tuhan, oh enggak betul ini? Seperti Petrus gitu. Tidak sekali-sekali akan menimpa engkau guru katanya. Oh baru dia menerima pewahyuan dari Bapa. Langsung dikatakan, anyahlah engkau iblis gitu. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bahkan jika Yesus tidak menjadi daging untuk pertama kali, apakah engkau bahkan akan mengetahui tentang inkarnasi? Bukankah karena inkarnasi pertama telah memberimu pengetahuan sehingga engkau memiliki kelancangan untuk mencoba menilai inkarnasi yang kedua? Mengapa alih-alih menjadi pengikut yang taat, engkau malah menjadikannya bahan penelitian? Ketika engkau telah masuk ke dalam aliran ini dan datang ke hadapan Tuhan yang berinkarnasi, akankah dia mengizinkanmu untuk menelitinya? Siapa kamu? Lancang sekali kamu meneliti Tuhan. Apa dasarmu? Bukankah pemahamanmu tentang inkarnasi itu karena Tuhan? Lancang kamu bisa menjelaskan. Dan saudara, ketika dia berbicara seperti ini, oh saudara, perkataan itu dalam sekali saudara. Perkataan orang ini dalam sekali. Makanya kalau bukan Tuhan yang menjelaskan itu saudara, aduh. Manusia gak berani mengucapkan seperti itu. Engkau dapat meneliti sejarah keluargamu sendiri. Tetapi jika engkau mencoba untuk meneliti sejarah keluarga Tuhan, apakah Tuhan zaman sekarang akan mengizinkanmu untuk melakukan penelitian semacam itu? Bukankah engkau buta? Bukankah engkau membawa penghinaan kepada dirimu sendiri? Engkau mencoba, oh ini anak siapa ini? Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Gitu kan. Cari-cari kesalahannya saudara.
Jadi kalau kalau firman yang diucapkan ini sudah sangat banyak sekali gitu ya. Itu karena Tuhan itu sendiri yang sedang memperkenalkan dirinya. Iya. Jadi kalau kita bisa mendengarkan penjelasan seperti ini, kita itu bisa dengan tenang gitu ya. Saudara bisa terus menunggu perkataan yang keluar dari mulut saya gitu ya. Saudara, kalau bukan karena Tuhan yang dengan rendah hati mau menampakkan diri kepada kita semua di sini, kita tidak akan bisa terus berlanjut, saudara. Iya, hanya karena Tuhan. Dan ini ajaib sekali, saudara. Tuhan sangat yakin dengan apa yang Dia kerjakan. Manusia tidak boleh sedikit pun yakin akan dirinya sendiri. Makanya saudara, ketika apa yang membuat orang itu bisa berani berbicara terus gitu, apa yang membuat? Bukan karena pengetahuan dia, bukan karena senioritasnya lagi, tapi karena memang janji Tuhan pasti digenapi. Tidak mungkin tidak. Ya, lihat nanti saudara. Mau berlalu pun zaman ini, orang ini pun mau berlalu pun gitu. Yang bicara ini gitu. Maksud Tuhan pasti akan disampaikan. Jadi setiap orang yang dipakai oleh Dia, mau dia jadi anak sulungnya kah, mau dia jadi perwujudannya kah, mau apa saja, tidak ada orang yang bisa meninggikan dirinya. Tidak ada orang yang lancang untuk mengatakan ini adalah pengetahuanku. Menghadap. Jadi kalau Tuhan menjelaskan kepada kita, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan perkataan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak tahu mau doa apa sama Tuhan tuh nggak tahu. Tuhan, kami tidak mengenal Engkau Tuhan. Tapi kalau Engkau mau mengajari kami, itu adalah karena firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengatakan Engkau akan mengajari kami, maka itu pasti terjadi. Kalau Engkau mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di sana. Itu terjadi karena Engkau Tuhan, bukan karena orang yang berkumpul itu. Itu karena Engkau Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kami bisa mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulut-Mu langsung, gak ada orang yang berani menganggapnya itu sebagai miliknya Tuhan. Kita gak bisa menganggap ini sebagai milik kita. Tapi kalau Tuhan menampakkan diri kepada kita, biarlah kita semua menghormati Tuhan. Iya, semakin cintailah Tuhan yang mengajari engkau. Semakin kasihilah Dia. Semakin terbukalah memberikan dirimu untuk mendengarkan Dia berbicara setiap hari kepada saudara. Iya, pagi-pagi ketika engkau bangun gitu. Belajarlah engkau duduk di kaki Tuhan. Ayo, ubah gitu. Utamakan Tuhan. Iya. Utamakan Tuhan. Ini zamannya kita ini hidup karena Tuhan. Karena firman Tuhan. Iya. Dengan saudara memperbaiki sikapmu setiap pagi datang kepada Dia. Setiap kali kita bersekutu gitu. Engkau melakukannya untuk Tuhan.
Iya. Benar saudara. Selalulah ingat Tuhan memperhatikan hatimu. Tuhan memperhatikan hatiku. Tuhan ada di sini. Gitu. Maka dia tahu membalasnya kepada saudara. Seandainya saja pekerjaan Yesus telah selesai dan tidak dilengkapi dengan pekerjaan pada tahap akhir zaman ini, manusia akan selamanya berpegang teguh pada gagasan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya putra Tuhan. Dan lihatlah saudara, saudara bisa lihat semua saudara. Para hamba Tuhan yang dulu engkau puja-puja, lihatlah. Apakah mereka benar-benar telah diselamatkan? Coba saudara. Kenapa dulu saya sering bercerita kepada saudara tentang hamba-hamba Tuhan senior apa gitu? Kenapa saudara? Tujuan saya bukan menceritakan keburukan mereka, bukan. Tapi sedang mengatakan ini loh. Kalau orang tidak menerima Tuhan yang datang kedua kali ini, orang akan binasa. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Mereka hanya membual gitu. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Enggak, mereka menipu semua. Iya. Menipu semua. Dari luarnya aja sudah lihat itu kayak apa namanya, kayak malaikat terang gitu dari luarnya aja. Tapi di dalamnya ini bukan tujuan mendiskreditkan manusia, hamba Tuhan, bukan. Makanya dikatakan seperti ini saudara. Manusia akan selamanya berpegang teguh pada gagasan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya putra Tuhan. Artinya Tuhan hanya memiliki satu putra dan siapapun yang datang setelahnya dengan memakai nama lain bukanlah putra tunggal Tuhan itu. Jadi tentang anak tunggal itu saudara, di situ pun kita itu enggak mengerti sama sekali. Kalau bukan Tuhan yang menjelaskan, selamanya kita tidak akan diselamatkan. Kita hanya akan ditebus. Dan manusia itu akan mati tanpa melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan saudara, syukur kepada Tuhan saudara. Sekarang dia itu mengajari kita, memimpin kita, menuntun kita saudara. Hari demi hari saudara. Dia membawa kita kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang Tuhan itu. Tentang siapa Tuhan yang berinkarnasi. Kalaupun saya bisa menjelaskan kepada saudara itu bukan karena Tuhan menampakkan diri kepada kita. Ya, bukan karena senioritas daripada orang ini. Tapi karena kita semua di sini bersama-sama telah merindukan Tuhan. Telah menanti-nantikan Tuhan selama ini. Tuhan itu sendirilah yang menampakkan diri kepada kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo sekali lagi foto.